Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga syafaat beliau bisa kita peroleh di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, kata basmalah adalah kata dalam agama Islam yang bermakna dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacaan ini diucapkan setiap kali seorang muslim melakukan sholat dan dianjurkan untuk dibaca setiap memulai kegiatan sehari-harinya, sehingga apapun yang ia kerjakan semata-mata niat karena Allah dan mendapatkan restu atas pekerjaan tersebut. Kata basmalah ini muncul di setiap surah dalam Al-Quran kecuali surah At-Taubah. Banyak perdebatan umat muslim terkait penggunaan basmalah dalam mushaf Al-Quran, bahwa ada yang memakainya dan ada yang tidak. Perdebatan ini kemudian telah mencapai konsensus finalnya dengan terbitnya edisi Kairo yang di dalamnya memuat basmalah sebagai ayat pertama surah Al-Fatihah, tetapi digunakan sebagai awalan dari 112 surah lainnya dengan ditandai sebagai ayat tak bernomor. Dan sebagai muslim kita harus mengetahui bahwa sedemikian luar biasanya kata basmalah ini sehingga ia bisa mengawali sebagian besar surah yang ada di dalam Al-Quran. Lantas apa saja keistimewaan yang lain yang dimiliki oleh basmalah ini? Sahabat yang dirahmati Allah, berikut ini adalah beberapa keutamaan yang terdapat di dalam kalimat basmalah. Yang pertama, pembukaan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka kitabnya yang paling agung, yaitu Al-Quran, dengan bacaan basmalah. Dan demikian pula dengan semua surat yang ada di dalam Al-Quran diawali dengan basmalah kecuali surat At-Taubah. Yang kedua, Rasulullah SAW mengawali surat yang beliau kirim kepada raja-raja untuk mengajak mereka supaya masuk Islam dengan lafaz basmalah. Contohnya adalah surat yang beliau kirimkan kepada Raja Heraklius, Kaisar Romawi pada masa itu. Kemudian yang ketiga, basmalah adalah isi surat yang dikirimkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Ratu Saba yang ketika itu masih menyembah matahari. Allah berfirman menceritakan kisah mereka. Sang ratu berkata, "Wahai para menteri, saya mendapatkan sepucuk surat yang mulia. Surat itu dari Sulaiman. Isinya Bismillahirrahmanirrahim.
janganlah kalian bersikap sombong di hadapanku dan datanglah kepadaku dengan tunduk. Quran Surat An-Naml ayat 29 hingga ayat 31. Tujuan utama dari Nabi Sulaiman alaihissalam mengirimkan surat ini adalah untuk mengajak mereka supaya masuk Islam dan meninggalkan kekufurannya. Karena mengingat pentingnya tujuan surat ini, maka beliau mengawalinya dengan kalimat basmalah. Lalu yang keempat, kalimat basmalah menjadi bacaan bagi pemula untuk berbagai bentuk ibadah seperti wudhu atau mandi dan juga tayamum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, tidak ada wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah atau membaca basmalah. Hadis riwayat Abu Daud, disahihkan oleh Al-Albani. Sebetulnya hadis ini berbicara khusus untuk wudhu, namun para ulama mengkiaskannya untuk kegiatan mandi dan juga tayamum karena semua itu adalah kegiatan bersuci. Kemudian yang kelima, perlindungan dari setan ketika makan. Orang yang makan atau minum dengan didahului membaca basmalah sebelumnya, maka setan tidak mampu untuk ikut memakannya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya ia menyebut nama Allah Ta'ala. Jika ia lupa untuk menyebut nama Allah Ta'ala di awal, hendaklah ia mengucapkan Bismillahi awalahu wa akhirahu, dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi, disahihkan oleh Al-Albani. Dari Huzaifah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya setan dibolehkan makan makanan yang tidak dibacakan nama Allah ketika hendak dimakan. Hadis riwayat Abu Daud, disahihkan oleh Al-Albani. Yang keenam, mendapatkan penjagaan dari gangguan setan ketika berhubungan badan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian atau suami ketika ingin menggauli istrinya dan dia membaca doa dengan menyebut nama Allah dan seterusnya, kemudian jika Allah menakdirkan lahirnya anak dari hubungan intim tersebut, maka setan tidak akan bisa mencelakakan anak tersebut selamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketujuh, penghalang antara pandangan jin dan aurat manusia. Seperti yang sering kita ketahui bahwa kita tidak bisa melihat jin, namun jin bisa melihat kita dalam semua keadaan. Tidak segan-segan jin yang kurang bertanggung jawab juga akan melihat kita dalam posisi ketika kita tidak berbusana. Untuk menanggulangi hal ini, Rasulullah SAW mengajarkan agar ketika kita buka pakaian, kita tidak lupa membaca basmalah. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, penghalang antara mata jin dengan aurat Bani Adam, apabila kalian masuk kamar kecil, ucapkanlah bismillah. Hadis riwayat Tirmizi, disahihkan oleh Al-Albani. Lalu yang kedelapan, penghalang setan untuk membuka tempat barang berharga. Beberapa harta berharga yang kita simpan di malam hari juga akan menjadi incaran setan. Dia berusaha mengganggu kita dengan mengotori makanan atau mengambil barang berharga itu. Untuk mengatasi hal ini, Rasulullah SAW mengajarkan umatnya agar ketika menutup semua makanan dengan membaca basmalah.
Rasulullah bersabda, tutuplah bejana, ikatlah geribah, yaitu tempat menyimpan air yang terbuat dari kulit, tutuplah pintu, matikanlah lentera lampu api, karena sesungguhnya setan tidak mampu membuka geribah yang terikat, tidak dapat membuka pintu, dan tidak juga dapat menyingkap bejana yang tertutup. Bila engkau tidak mendapatkan tutup kecuali hanya dengan melintangkan di atas bejananya sebatang ranting dan menyebut nama Allah, hendaknya dia lakukan. Hadis riwayat Muslim. Yang kesembilan, menghalangi setan menginap di dalam rumah. Bacaan basmalah diucapkan ketika masuk rumah bisa menjadi penghalang bagi setan untuk ikut memasukinya atau menginap di dalamnya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang masuk rumahnya dan dia mengingat nama Allah ketika masuk dan juga ketika makan, maka setan akan berteriak, tidak ada tempat menginap bagi kalian dan tidak ada makan malam. Namun jika dia tidak mengingat Allah ketika masuk, maka setan mengatakan, kalian mendapatkan tempat menginap. Dan jika dia tidak mengingat nama Allah ketika makan, maka setan mengundang temannya, kalian mendapat jatah menginap dan makan malam. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ke-10, kalimat basmalah menjadi syarat halalnya hewan sembelihan. Di antara keberkahan basmalah, orang yang menyembelih binatang dengan menyebut basmalah, hewan sembelihannya bisa menjadi halal. Sebaliknya, orang yang menyembelih binatang tanpa mengucapkan basmalah, baik disengaja maupun lupa, sembelihannya batal dan hewan itu tidak boleh dimakan. Allah berfirman, janganlah kalian makan hewan yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya. Itu sesuatu yang fasik atau tidak halal. Quran Surat Al-An'am ayat 121. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.